Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial dan bentuk-bentuk kelompok sosial. Sebelum kita memasuki materi, kalian harus menyiapkan di antaranya modul pembelajaran, buku catatan, dan setelah kalian menonton video ini sampai habis, kita akan berdiskusi bersama teman-teman di grup pembelajaran. Materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang definisi kelompok sosial secara etimologis. Di sini saya akan membantu kalian untuk memudahkan definisi kelompok sosial. Kita ambil dua indikator kata dari kelompok sosial, yaitu kelompok dan sosial. Kelompok terdiri dari lebih dari dua orang, sekumpulan individu. Yang kedua, sosial, saling berinteraksi, hubungan sosial, memiliki ikatan kebersamaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mayor Volax, kelompok sosial yaitu sejumlah orang yang satu sama lain berhubungan sebagai struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Nah, yang kedua yaitu menurut Joseph N. Roland, mereka mengungkapkan bahwa kelompok sosial yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat pola pikir interaksi yang dapat dipahami oleh anggota lain secara keseluruhan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang indikator atau tolak ukur tentang definisi kelompok sosial secara sederhana, dan lalu kita juga telah mendefinisikan kelompok sosial menurut para ahli sosiologis, maka kita sepakati atau simpulkan bahwa pengertian kelompok sosial yaitu kumpulan dari individu-individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga dapat menimbulkan tumbuhnya perasaan bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang jenis atau bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok. Ini terdiri dari 2 atau 3 orang lebih kelompok tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama. Dibagi menjadi dua yaitu in group dan out group. In group yaitu kelompok yang anggotanya mendefinisikan dirinya mempunyai identitas yang berbeda dari anggota lain atau kelompok yang lainnya. Sementara out group mendefinisikan dirinya sebagai kami atau milik kami, atau untuk kelompok lain mereka atau milik mereka. Yang ketiga yaitu berdasarkan hubungan sosial dan tujuan. Berdasarkan hubungan sosial dan tujuan, kelompok sosial dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama, kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal dan ada kerjasama yang erat. Contohnya yaitu keluarga, kelompok sepermainan, dan sebagainya. Dalam kelompok primer, individu dapat mengenal individu lain secara pribadi dan akrab. Hal ini dilakukan dengan melalui hubungan yang bersifat informasi, akrab, eksklusif, intim, personal, sentimental, dan spontan. Syarat primer sendiri adalah anggota kelompok secara fisik saling berdekatan dan interaksinya insentif. Kelompok tersebut merupakan kelompok kecil sehingga serta individu relatif mudah untuk berinteraksi secara langsung dan terdapat suatu hubungan yang langsung di anggotanya yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kelompok sekunder. Merupakan kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifatnya dan hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan tidak langgeng. Contohnya yaitu kontrak jual beli. Ini merupakan kelompok sosial yang besar dan terdiri dari banyak individu yang kurang akrab dan tidak saling mengenal secara pribadi. Hubungan ini rentan terhadap adanya konflik. Bentuk-bentuk kelompok sosial yang selanjutnya yaitu berdasarkan ikatannya. Berdasarkan ikatannya, kelompok sosial terbagi atas paguyuban dan patembayan. Yang pertama, paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan persatuan batin yang telah dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan lain-lain.
Yang selanjutnya yaitu patembayan, merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Patembayan bersifat suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya yaitu ikatan antara pedagang, organisasi, buruh, pabrik, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur dibagi menjadi dua, yaitu satu, kerumunan, merupakan individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Bentuk dari kerumunan sendiri yaitu formal dan ekspresif. Sifatnya sementara, serta berlawanan dengan norma hukum. Yang kedua, publik, merupakan kelompok individu yang bukan merupakan suatu kesatuan. Interaksi di sini terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi seperti misalnya pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, radio, televisi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusi pada kelompok belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.